Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 26 Desember 2020, hari kedua dalam oktav Natal. Kita merayakan pesta Santo Stefanus Martir pertama. Nama Stefanus berasal dari bahasa Yunani Stepanos yang berarti mahkota. Stefanus adalah seorang diakon pada masa gereja perdana yang menerima mahkota kemartiran pertama. Dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, dikisahkan Petrus dan para rasul lainnya mentabiskan 7 orang diakon. Stefanus adalah salah satu diakon di antara 7 diakon yang ditabiskan. Ia menjadi diakon terkenal dan berbicara dengan hikmat dan karunia yang membuat banyak orang dan para pendengarnya menjadi pengikut Kristus. Para ahli Taurat dan orang Farisi merasa gerap melihat betapa berhasilnya khotbah Stefanus. Mereka bersekongkol untuk melawan dia dan memerintahkan beberapa orang untuk bersaksi dusta terhadapnya. Dalam persidangan, Stefanus berbicara tentang Yesus dan menunjukkan bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah bagi orang-orang Israel. Mendengar itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam menjadi amat marah serta menyeret Stefanus keluar kota Yerusalem dan melemparinya dengan batu hingga mati. Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian ia berlutut serta memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum para musuhnya, mereka yang menganiaya dirinya. Dan Stefanus kemudian wafat. Pada tahun 415 Masehi, seorang peziarah dan imam bernama Lucian mendapat penglihatan yang mengungkapkan lokasi jenazah Santo Stefanus dimakamkan. Kini di tempat lokasi itu berdirilah gereja Santo Stefanus di Yerusalem. Saudari-saudaraku, hari ini kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 17 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Peristiwa seputaran Natal identik dengan liburan Paskah, juga menyambut akhir tahun. Tetapi mari kita tetap tinggal di rumah saja
dan senantiasa mengindahkan protokol kesehatan. Sehari setelah Natal, kita merayakan martir pertama yakni Santo Stefanus. Dan dalam firman hari ini pas sekali dengan pesta Santo Stefanus yang kita rayakan. Yesus sendiri sedari awal telah mengingatkan para murid ketika mereka diutus untuk waspada dan berjaga-jaga. Dan tidak perlu mereka menjadi khawatir. Ia bersabda, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, dialah yang berbicara dalam dirimu. Indah sekali firman ini. Kita diajak untuk tidak khawatir, karena Allah yang akan berbicara sendiri dalam diri kita. Inilah yang menginspirasi, yang menjiwai Santo Stefanus, hingga akhirnya ia tidak gentar mewartakan kebenaran Injil meski nyawa menjadi taruhannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, setelah momen Natal yang membawa kesukaan, damai dan kebahagiaan, janganlah kita terlena dengan itu semua. Sebab Natal, yakni kelahiran Sang Immanuel, tidak berarti apapun jika kita tidak membuka hati, menata diri dan berbagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan perutusan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita diutus untuk mewartakan kabar gembira, menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi masyarakat, bagi gereja, dan bagi keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.